Materi PJOK kelas 4, Atletik pertemuan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semuanya selalu dalam keadaan sehat, Pak Guru juga sehat ya. Amin. Baik anak-anak, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali tentunya di pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK. Nah anak-anak sekalian, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Tentu kali ini materi yang sangat seru sekali, yaitu adalah tentang variasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar pada atletik. Nah di pertemuan ini kita akan berfokus pada materi variasi gerak dasar jalan dan lari. Ayo anak-anak, di sini siapa yang suka dengan jalan-jalan dan lari-lari? Coba jawab di kolom komentar, ayo. Bagus sekali. Baik anak-anak, seperti biasa, mari kita mulai dengan berdoa ya, agar belajar kita dapat bermanfaat dan diberi kelancaran. Berdoa, mulai. Selesai. Nah anak-anak sekalian, seperti biasa sebelum Pak Guru lanjutkan, anak-anak pastikan tidak ketinggalan materi terbaru dari Pak Guru dengan cara memencet tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Baik, berikutnya apa saja tujuan belajar kita pada pertemuan ini? Pertama, setelah anak-anak menyimak video ini, diharapkan nanti anak-anak mampu menjelaskan variasi gerak dasar jalan dan lari dengan benar. Yang kedua, anak-anak juga diharapkan nanti mampu mempraktikkan berbagai variasi gerak dasar jalan dan lari dengan benar. Bagaimana anak-anak? Sudah paham tujuannya? Pastikan anak-anak menyimak sampai selesai agar benar-benar mencapai tujuan belajar kita pada pertemuan ini ya. Bagus sekali. Mari kita mulai anak-anak. Pertama adalah variasi gerak dasar jalan. Nah anak-anak, apakah sudah tahu bahwa gerak dasar jalan ini memiliki berbagai variasi? Apa saja itu? Baik, pertama tentang variasi gerak dasar jalan berdasarkan arah. Nah apa saja kira-kira? Bagus sekali. Pertama adalah berjalan maju mundur. Nah untuk berjalan maju mundur ini dimulai dengan posisi awal sikap berdiri tegak dan pandangan ke depan. Lihat contoh di sini. Lalu langkahkan kaki ke depan dan mengayunkan lengan seperti pada contoh di sini ya. Jadi kaki kiri diayunkan, tangan kanan yang maju. Begitupun sebaliknya. Lalu langkahkan kaki ke belakang dan mengayunkan lengan, tentunya ini dengan arah mundur seperti ini. Begitu anak-anak ya, langkah maju mundur. Bisa dimengerti? Bagus sekali. Berikutnya adalah langkah samping anak-anak. Bagaimana cara melakukannya? Sikap awal, posisi tubuh berdiri tegak, lalu langkah kaki kiri ke samping dan kemudian langkahkan kaki kanan ke samping, kaki kiri hingga merapat. Nah langkahkan kembali kaki kiri ke samping, kaki kiri disusul kanan. Begitu seterusnya. Anak-anak bisa melihat contoh di sini ya. Kita lihat sama-sama ini ya. Jadi siap, kiri rapat, kiri rapat, kiri rapat, kemudian kanan rapat, ke kanan rapat, dan seterusnya. Boleh diulang-ulang begitu ya. Itu untuk langkah samping, baik ke kiri ataupun ke kanan. Bisa dimengerti ya langkah samping? Baik. Dan berikutnya ada jalan berkelok anak-anak. Nah, jalan berkelok ini di sini dimulai dengan sikap awal dan posisi tubuh berdiri tegak ya. Lalu perhatikan kerucut yang telah disusun di sini. Di sini Pak Guru menyiapkan 4 kerucut ya. Lihat. Berikutnya, lakukan gerak jalan dengan berusaha berbelok melewati kerucut ini ya. Nah, jalan, kemudian berbelok, melewati, berbelok lagi, melewati lagi, dan berbelok lagi, melewati. Itu untuk jalan berkelok. Dan berikutnya adalah variasi gerak dasar jalan berdasarkan langkah sekarang anak-anak. Kalau tadi arah, sekarang langkah. Apa saja kira-kira? Bagus sekali. Pertama adalah langkah biasa. Nah untuk langkah biasa ini tentu dimulai dengan berdiri tegak dan langkahkan kaki kiri di depan. Saat melangkah lutut ditekuk sedikit.
Lengan kanan diayunkan dari belakang ke depan, dan gerakan lengan kiri kebalikan dari ayunan lengan kanan ya. Saat berjalan, posisi badan tegak dan pandangan ke depan. Lihat contoh di sini. Ya, jadi melangkah seperti biasa dengan penjelasan seperti yang Pak Guru sampaikan, mulai dari posisi awal saat melangkah lengannya kurang lebih seperti ini. Begitu ya. Dan berikutnya ada langkah tegak anak-anak. Nah, langkah tegak ini tentu anak-anak harus paham, biasanya sering dipakai ketika anak-anak baris berbaris atau sebagai pengibar bendera. Nah, saat berjalan posisi badan tegak dan pandangan ke depan ya. Tangan diayunkan hingga lurus ke depan, kaki diangkat lebih tinggi dan agak dihentakkan. Lakukan kegiatan tersebut dengan semangat dan percaya diri. Kita lihat contoh berikut ini ya. Siap? Hop. Nah, jadi kurang lebih ayunan tangannya seperti ini ya. Nah, yang di depan, tangan kiri ke depan, kaki agak diangkat, dan tangan yang belakang separuhnya saja, tidak usah sampai lurus ke belakang ya. Nah, seperti itu. Dan tangan kiri yang mengayun ke depan harus lurus dengan permukaan tanah seperti ini. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan ya. Ini yang diayun adalah kaki kanan, lalu adalah kaki kiri, kanan, kiri. Seperti itu anak-anak ya. Bisa dipahami? Bagus sekali. Berikutnya adalah langkah rapat. Nah, untuk langkah rapat ini anak-anak caranya hampir sama dengan langkah biasa tadi. Hanya di sini anak-anak dimulai tentu dengan kaki kiri ke depan, lalu kaki kanan dan kaki kiri dilangkahkan dengan rapat. Jadi kalau tadi biasa, sekarang ini langkahnya agak rapat ya anak-anak. Kuncinya di situ. Nah, setiap gerakan dilakukan dengan lutut ditekuk sedikit. Seperti itu anak-anak ya, langkah rapat. Jadi anak-anak harus bisa membedakan antara langkah rapat dan langkah biasa ya. Begitu. Dan berikutnya anak-anak ada langkah yang selanjutnya, yaitu langkah cepat. Nah, langkah cepat ini anak-anak dimulai dengan berjalan ke depan seperti biasa yang dilakukan dengan cepat. Pandangan ke arah depan dan sikap tubuh tegak. Lakukan kegiatan fisik ini dengan semangat dan percaya diri. Bedanya, langkah di sini lebih cepat. Begitu ya. Baik, anak-anak lihat contoh di sini. Bisa dimengerti ya. Berarti langkahnya lebih cepat seperti itu. Dan berikutnya adalah variasi gerak dasar lari anak-anak. Kalau tadi anak-anak sudah belajar berbagai variasi gerak dasar jalan, sekarang kita lanjut ya lari. Ayo, untuk jalan anak-anak juga harus paham sebelumnya ya. Jadi kalau anak-anak sudah paham, kita bisa lanjutkan untuk variasi gerak dasar lari ini. Nah, dimulai dengan lari pelan. Lari pelan ini anak-anak sekalian merupakan lari santai yang mana dikenal dengan istilah jogging. Sedangkan lari cepat itu biasanya dikenal dengan istilah sprint. Seperti itu ya. Ingat baik-baik ya, jogging dan sprint. Kalau jogging itu lari pelan, kalau lari cepat itu adalah sprint. Paham? Bagus sekali. Nah, kedua jenis lari ini dapat divariasikan. Contohnya di sini untuk lari pelan. Nah, anak-anak harus tahu. Awalnya sikap berdiri tegak, melangkahlah untuk melakukan lari pelan atau jogging sejauh kurang lebih 10 meter. Anak-anak bisa lihat contoh di sini ya. Kemudian lakukan lari pelan dalam jarak tertentu, ayunkan lengan dengan kedua tangan dikepalkan atau dibuka. Perhatikan ya, lengannya dan tangan dikepalkan ya. Kemudian ayunan lengan dilakukan secara santai atau pelan-pelan saja karena lari pelan. Seperti itu anak-anak ya, bisa dipahami? Baik, dan yang berikut adalah lari cepat anak-anak. Untuk lari cepat ini anak-anak harus tahu, lari cepat ini dikenal juga dengan istilah sprint. Saat berlari gunakan ujung telapak kaki ya. Ayunan lengan dengan kedua tangan dikepalkan atau dibuka juga boleh. Posisi badan miring ke depan dan pandangan ke depan. Ini tujuannya agar larinya lebih cepat anak-anak, seperti itu ya. Bisa dipahami? Bagus sekali. Dan berikutnya ada lari menyamping anak-anak. Untuk lari menyamping ini awalnya sikap berdiri tegak dan lari di tempat.
ya. Kemudian langkahkan kaki kiri ke samping dalam gerakan berlari, diikuti ayun lengan. Kemudian lakukan kegiatan lari menyamping dalam jarak tertentu seperti ini ya. Nah, menyamping, samping kiri, kemudian lari lagi ke samping kanan. Seperti itu untuk lari menyamping ya. Bisa dipahami? Bagus sekali. Berikutnya ada lari berkelok atau berbelok anak-anak. Lari berkelok ini dimulai dengan sikap awal posisi tubuh berdiri tegak. Perhatikan kerucut yang telah disusun di sini ya anak-anak. Ada 3 kerucut. Lakukan gerak lari dengan berusaha berbelok melewati kerucut berikut ini. Seperti itu ya. Bisa? Bagus sekali. Setelah lari berkelok, ada lari melompati rintangan anak-anak. Di sini Pak Guru sudah siapkan sebuah rintangan yaitu kardus. Anak-anak nanti bisa membuat atau mencari rintangannya bebas ya di rumah. Boleh kardus atau benda apapun yang tidak berbahaya ya. Caranya dimulai dengan sikap awal posisi tubuh berdiri tegak. Perhatikan rintangan atau kotak yang akan dilompati. Lakukan gerak lari dengan berusaha melompati rintangan tersebut. Ya, lompat seperti itu. Kita ulangi lagi ya. Bersiap berdiri tegak, pandangan ke depan. Kemudian anak-anak berlari, lalu lakukan lompatan seperti ini. Gitu ya. Bisa dipahami? Baik anak-anak sekalian. Nah, demikian belajar kita dan mari kita mencoba. Pertama, bagaimana cara melakukan gerakan langkah maju mundur? Kedua, sebutkan variasi gerak lari yang kamu ketahui, tentu setelah belajar di sini ya. Ketiga, bagaimana cara melakukan variasi gerakan berlari berkelok-kelok? Keempat, lakukan variasi gerak dasar jalan dan lari sesuai yang Anda pelajari hari ini. Itu anak-anak, dan jangan sampai ketinggalan materi berikutnya dari Pak Guru ya. Caranya dengan memencet tombol subscribe dan tombol loncengnya. Itu anak-anak, mari kita tutup atau kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Berdoa, mulai. Selesai, tetap semangat belajar bersama Pak Guru di sini ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam PJOK.